Ken ini sudah banyak masukan ataupun pandangan yang berkembang bahwa harusnya sudah ada langkah untuk merevisi. Ada beberapa pertimbangan tentang kebutuhan energi kita yang semakin variatif dan juga tantangannya semakin berbeda. Ketahanan energi tentu kita sudah ada definisi bakunya dalam undang-undang, suatu kondisi di mana terjaminnya ketersediaan energi dan akses. Nah, ini penting mengenai isu dan permasalahan energi nasional. Misalnya soal sumber daya energi kita masih diperlakukan lebih sebagai komoditas daripada sebagai modal pembangunan nasional. Nah, ini yang juga menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hadirin peserta diskusi publik virtual dengan tema memperkuat peran energi nasional bagi ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, kami akan melangsungkan diskusi terkait dengan peran dan tugas DEN dalam memperkuat peran energi nasional bagi ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional. Telah bergabung di tengah-tengah kita Bapak Musri, anggota Dewan Energi Nasional periode 2020 sampai 2025. Dan tengah bergabung di tengah-tengah kita juga ada Bapak Ismet Jafar yang merupakan Ketua Bidang Energi dan Pertambangan Majelis Nasional KAHMI. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, izinkan Pak Musri, Pak Ismet terlebih dahulu untuk menyampaikan materinya sebelum nantinya Pak Musri yang akan lebih banyak mengeksplor terkait dengan materi Dewan Energi Nasional. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ismet Jafar, kami persilahkan waktunya untuk mempresentasikan materi diskusi pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan iradatnya sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir melalui Zoom meeting dan akan membahas salah satu tema yang saya kira ini hal yang cukup penting untuk diangkat, apalagi dalam situasi di mana energi menjadi sesuatu yang sangat vital bagi kehidupan. Bapak dan Ibu sekalian, Dewan Energi sudah ada pergantian keanggotaan ataupun anggota dari kepentingan, dan momentum ini cukup strategis untuk kita mencoba melihat dan memberikan masukan kepada Dewan Energi agar apa yang selama ini mungkin dianggap kurang dan masih perlu penegasan dan perlu peningkatan, tentu ini adalah kesempatan yang kita bisa sampaikan. Saya persilakan pada host untuk menampilkan screen. Pak Musri, mohon izin saya duluan presentasi, nanti biar Bapak bisa lebih memperjelas dan juga bisa mungkin ada yang masih kurang bisa lanjut pada halaman berikutnya. Sebagaimana kita ketahui, energi adalah anugerah Tuhan. Tiada ada kehidupan tanpa energi. Ya, kita bisa melihat bahwa di daerah ataupun negara yang sangat tandus seperti di Jazirah Arab, yang boleh dilihat bahwa hampir-hampir tidak ada yang bisa tumbuh, tapi ternyata Tuhan memberi anugerah di situ. Mereka mendapat hidrokarbon yang luar biasa, yaitu gas. Nah, kemudian
energi ini adalah cabang produksi yang sangat penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, itu sudah ditegaskan bahwa dalam pasal 33. Dan tentu pasal 33 ini adalah menjadi sumber hukum dari keluarnya atau terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Dan juga dalam Undang-Undang Nomor 30 tentang energi ini, disitulah dasar hukum tentang pembentukan DEN, di mana sebagaimana yang sudah sering kita dengar bahwa DEN itu adalah dia bersifat nasional, mandiri, tetap, dan bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional. Saya agak mempercepat ini karena nanti biar bisa ditampilkan sampai slide terakhir. Jadi saya melihat dari fungsi ataupun tugas DEN ini, pertama soal merancang dan menyusun kebijakan ekonomi nasional atau KEN. Nah, sekarang ini melihat perkembangan setelah disahkan tahun 2014, KEN ini sudah banyak masukan ataupun pandangan yang berkembang bahwa harusnya sudah ada langkah untuk merevisi. Merevisinya kenapa? Karena ada beberapa pertimbangan tentang kebutuhan-kebutuhan energi kita yang semakin variatif dan juga tantangannya semakin berbeda. Apalagi sekarang ini muncul lagi desakan yang sangat kuat bahwa energi nuklir atau dengan kita mendirikan PLTN adalah sudah sesuatu yang harus kita segera mulai tahapannya, karena bagaimanapun ini adalah salah satu energi yang dianugerahkan juga di Indonesia, bahan bakunya, dan bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Apalagi sekarang ini teknologi PLTN untuk skala kecil pun sudah sangat maju dan sangat aman. Kemudian tugas kedua adalah menetapkan RUEN atau Rencana Umum Energi Nasional. Nah, di sini juga RUEN ini memang baru ditetapkan tahun 2017. Tapi desakan juga muncul untuk melakukan revisi atau amandemen dari RUEN ini. Mengingat dengan kondisi-kondisi terakhir ini, energi baru terbarukan itu semakin dikedepankan dan kita semakin dekat dengan batas waktu undang-undang Paris Agreement ataupun ratifikasi Paris Agreement, di mana tahun 2025 kita sudah menetapkan 23%. Konsekuensinya RUPT dari RUPTL sebagai turun dari RUEN ini, porsi batu bara akan diperkecil, dan perkecil itu maksudnya adalah bahwa kalau EBT naik maka batu bara jangan pula ikut-ikut naik juga porsinya. Yang ketiga, bagaimana menetapkan langkah-langkah penanggulangan krisis darurat energi atau KRISDAREN. Nah, saya kira ini juga terkait dengan cadangan penyangga energi atau CPE, di mana sampai sekarang juga belum ada perpresnya. Kita ingin dengar dari Pak Musri seperti apa progresnya mengenai CPE. Kemudian yang keempat adalah mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral. Saya kira sampai hari ini juga belum ada tindak lanjut yang kalau saya sih mengusulkan supaya ini ada perpres sendiri mengenai pengawasan KEN ini. Next. Sekedar flashback aja bahwa berdirinya DEN ini kan sudah diawali dengan dengan berdirinya ataupun dibentuknya Bakoren atau Badan Koordinasi Energi Nasional pada tahun 81. Namun pada posisi yang sebelumnya itu Menteri SDM sebagai ketua. Nah, dengan adanya Undang-Undang Energi dan dibentuknya DEN, maka keanggotaan DEN sudah ditambah dengan adanya unsur dari perwakilan pemangku kepentingan. Ada 8 orang dan juga ketuanya pun sekarang dijabat oleh Presiden. Tentu dengan posisi seperti itu akan lebih powerful dan menjangkau lintas sektoral lebih masif ataupun lebih efektif. Oke, next. Nah, sekedar mengingatkan kepada Bapak Ibu dan para hadirin sekalian bahwa
kita membicarakan mengenai ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi. Ketahanan energi tentu kita sudah ada definisi bakunya dalam undang-undang, suatu kondisi di mana terjaminnya ketersediaan energi dan akses. Nah, ini penting, tersedia dan ada akses dengan harga yang terjangkau dan juga berkesinambungan ataupun memperhatikan aspek lingkungan hidup. Nah, yang berikutnya soal kemandirian. Kemandirian lebih dilihat bagaimana supaya energi itu terjamin, tersedia, dan dimanfaatkan semaksimal mungkin dari potensi kita sendiri. Artinya apa? Oh, kita harus mengurangi sedikit demi sedikit ketergantungan terhadap impor, sehingga segala kebutuhan energi sedapat mungkin bisa dipasok dari kemampuan dalam negeri. Kalau kedua-duanya ini kita bisa laksanakan dengan baik, maka sesungguhnya kedaulatan energi itu akan menjadi nyata sebagai sebuah sovereignty dari negara ini, sehingga kita bisa punya hak yang penuh eksklusif bagaimana menguasai, mengatur, mengelola ini sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah ada. Lanjut. Nah, mengenai isu dan permasalahan energi nasional, saya merefer dari RUEN yang sudah ada. Namun ada beberapa hal yang menjadi sorotan saya dalam dalam isu dan permasalahan ini. Misalnya soal sumber daya energi kita masih diperlakukan lebih sebagai komoditas daripada sebagai modal pembangunan nasional. Nah, ini yang juga menjadi perhatian. Kenapa? Karena kalau batu bara ini, misalnya batu bara ini terus kita produksi dengan kapasitas yang sangat optimal seperti sekarang di atas 600 juta ton per tahun, bukan suatu hal yang tidak mungkin bahwa kita akan mengalami defisit batu bara dalam jangka waktu yang akan datang. Kenapa? Karena batu bara sudah kita ketahui bersama sebagai energi yang tidak terbarukan. Yang kedua, kita sudah terlanjur membangun PLTU yang banyak, yang konsumsi batu baranya cukup besar ya. Katakanlah sekarang ini dengan DMO 25% batu bara ya kita butuh sekitar 125 juta atau sampai 150 juta ton per tahun. Nah, tentu kalau misalnya 75% ini semua diobral ke luar negeri, maka pada saatnya nanti kita membutuhkan, dia menjadi barang yang mahal buat kita. Nah, ini yang juga mulai disuarakan bagaimana supaya DEN ini melakukan kajian terhadap persoalan ini supaya benar-benar ada sebuah kontinuitas ataupun keberlanjutan yang diyakini oleh kita semua. Nah, kemudian yang berikutnya, isu yang berikutnya mengenai penurunan produksi minyak bumi yang terus menurun. Nah, apalagi sejak pandemi ini harga jual dari minyak bumi masih di bawah dari biaya pokok. Hitungan para ahli perminyakan kurang lebih pada 40 sampai 50 dolar per barel yang bisa menutup biaya operasional. Sehingga ketika harga di bawah itu sudah pasti perusahaan minyak akan mengalami defisit. Oleh karena itu ini harus menjadi dasar dari DEN bagaimana merumuskan ke depannya. Apakah walaupun sekarang ini ada namanya program 1 juta barel per hari yang digagas SKK Migas mulai tahun 2030 itu cukup reliable untuk kita jadikan dasar ke depan. Karena memang kalau dalam bahasa ilmu geologi minyak ini kalau kita cari terus mestinya dapat gitu. Karena
masih banyak cekungan yang sangat potensial untuk dieksplorasi lebih lanjut karena punya potensi migas. Tapi ya kita lihat juga kondisinya lapangan-lapangan ataupun cekungan-cekungan yang potensial itu sekarang ini berada di lebih banyak di Indonesia bagian timur yang yang baru sama sekali ya, bukan lapangan pengembangan, mempunyai risiko usaha yang sangat tinggi dan juga investasi yang sangat besar. Sementara pada saat-saat ini juga iklim investasi mengenai migas untuk hulu migas ini masih menjadi tanya-tanya karena perusahaan-perusahaan besar malah cenderung wait and see ataupun akan ada yang mengundurkan diri. Lanjut. Kemudian mengenai akses dan infrastruktur terbatas. Saya kira ini fakta yang kita alami bahwa negara kita negara kepulauan dan di mana-mana transportasi menjadi biaya yang tinggi, begitu juga transmisi maupun pembangunan infrastrukturnya. Kita belum punya kabel transmisi listrik yang membentang dari Kalimantan ke Jawa. Itu sumber batu baranya dari Kalimantan terpaksa harus diangkut dengan kapal ataupun dengan tugboat menuju Jawa karena PLTU-nya ada di Jawa semua. Nah, untung masih ada salah satu program pemerintah yang saat ini masih berjalan, yaitu program BBM Satu Harga. Nah, ini sebagai program untuk mengafirmasi daerah 3T, terpencil, terluar, terdepan, tertinggal, dan juga dalam hal pemenuhan listrik ini ada inisiasi dengan PLTM atau PLTMH, juga ada PLTS yang skala kecil. Lanjut. Kemudian, nah ini ada ketergantungan mengenai impor LPG dan minyak, termasuk baik itu crude maupun BBM. Nah, sejak 2004 kita menjadi net importer, dan juga kita melihat bahwa sejak 2007 itu sejak dimulainya konversi minyak tanah ke LPG, maka pemakaian ataupun kebutuhan LPG langsung melesat naik, dan pada saat yang sama kita belum siap untuk dengan produksinya, sehingga hingga saat ini sekitar 70% LPG ini harus kita impor dari luar negeri. Kemudian memang ada upaya dari pemerintah untuk memperbaharui ataupun melakukan development terhadap refinery yang ada. Namun ya saat ini baru ada 2 yang berjalan, yaitu yang di Balongan dengan yang di Balikpapan, sementara yang lainnya masih belum mulai. Dan ini kapasitas yang besar ini belum bisa juga dipenuhi oleh refinery ini, walaupun nanti sudah selesai RDMP-nya gitu. Dan ini perjalanan panjang jika kita terus masih dengan konsumsi 1,2 sampai 1,6 juta barel per hari bahan bakar minyak gitu. Nah, kita paling tidak mengurangi lah gitu ya. Kemudian masalah pengembangan EBT. Nah, EBT ini banyak sebetulnya item-item yang menjadi permasalahan. Tapi kalau saya lihat pokok masalah itu adalah bagaimana harga jual dari listrik produk dari EBT ini yang tidak bisa menjangkau keekonomian ataupun BBP. Nah, sehingga sering jadi dikotomisnya ada di situ. Apakah PLN harus disubsidi harga atau pihak EBT-nya yang developer EBT-nya yang diberikan feed-in tarif gitu. Nah, ini yang masih tarik ulur. Bagaimana jalan yang lebih istilahnya lebih bisa menjamin iklim investasi. Nah, memang pada beberapa daerah ada yang bisa lebih rendah, misalnya panas bumi di Sumatera Utara, tapi
nggak bisa disamakan untuk semua daerah. Nah, kemudian ini juga soal subsidi. Jadi saya ingin sampaikan kepada forum ini. Jadi ada sedikit persoalan mengenai terminologi subsidi ini. Karena kalau disebut subsidi, maka harus sesuai dengan aturan dalam APBN. Jadi begini maksudnya. Jadi ketika kita bicara misalnya subsidi listrik, nah, di APBN misalnya yang dianggarkan di Kementerian SDM, yang dibahas misalnya di Komisi 7, itu subsidi listrik sudah ada. Nah, misalnya seperti sekarang ada lagi diskon tarif seperti yang masa pandemi ini. Nah, itu di luar dari subsidi listrik. Sebetulnya secara anggaran tidak dibahas lewat Komisi 7 ataupun di Kementerian SDM. Malah dia dibahas ataupun anggarannya itu di Kementerian Keuangan. Nah, jadi ini makanya ini perlu ada, kalau bisa DEN ini mempertegas subsidi-subsidi ini yang mana gitu. Yang disebut subsidi yang mana gitu. Nah, begitu juga mengenai subsidi. Kalau kita misalnya begini, pernah ada usulan bahwa bagaimana rumah-rumah yang tidak mampu memasang listrik itu diberikan subsidi untuk pemasangan. Itu ditolak oleh Menteri Keuangan. Nah, misalnya, ya subsidi harus diarahkan kepada perorangan, kepada by name by address gitu. Nah, ternyata kan subsidi juga yang berbasis komoditas masih ada. Buktinya solar disubsidi 500 per liter, bukan pada disubsidi pada komoditasnya, bukan pada penggunanya. Jadi orang-orang yang pemilik katakanlah mobil-mobil mewah yang diesel yang mengisi solar tidak bisa dihalangi karena secara sebagai komoditas yang terbuka ataupun yang tidak diatur secara rigid, ya bisa saja semua orang bisa membeli, termasuk tadi kendaraan-kendaraan mewah. Nah, jadi ini catatan saya soal subsidi ini diperjelas. Kemudian ada juga seperti subsidi solar yang digunakan oleh kapal-kapal penyeberangan. Ini juga pengaturannya tidak di Komisi 7 ataupun tidak di Kementerian SDM, justru ada di Kementerian Perhubungan. Nah, kita lanjut pada isu yang berikutnya. Nah, kemudian mengenai bauran energi, saya kira sudah sering kita dengar bagaimana tahun 2025 ini kita minimal 23% EBT proporsi dari baurannya. Nah, tapi catatannya adalah kalau PLTU batubara ini terus bertambah, maka secara proporsional pasti akan kita semakin sulit untuk mengejar 23% EBT ini. Nah, ini juga yang harus benar-benar oleh DEN ini dijadikan perhatian. Nah, memang sekarang ini Komisi 7 sedang menyusun RUU EBT. Ya, diharapkan lewat undang-undang ini akan menjadi payung hukum yang kuat, memiliki daya paksa untuk kita bisa mengakselerasi mengenai bauran energi EBT ini. Nah, lanjut mengenai litbang dan pengkajian dan penerapan iptek di bidang energi yang dinilai masih rendah. Saya kira ini permasalahan yang umumnya. Dan ini kita hadapi secara langsung misalnya pada masalah sekarang ini hilirisasi batubara. Teknologinya masih mahal. Artinya apa? Bahwa harga, apalagi sekarang harga LPG yang rendah, sementara hilirisasi batubara ini diperuntukkan untuk mengganti batubara, untuk mengganti LPG. Nah, kalau misalnya selisih harganya masih sangat jauh, dari mana dana yang dipakai untuk mensubsidi selisih harga itu? Atau bagaimana cara untuk bisa menemukan teknologi yang lebih murah dan tapi optimal
untuk bisa mengganti secara perlahan-lahan LPG ini untuk diganti dengan DME hasil dari hilirisasi batubara. Ini masih jadi hal yang jadi urgent hari ini. Apalagi Presiden sudah seringkali mengatakan hilirisasi batubara. Nah, tapi faktanya masih seperti itu. Lanjut. Kemudian mengenai isu lingkungan, saya kira masih terkait dengan yang tadi, bahwa intinya dengan energi yang bersih ini, kemudian kita bisa menurunkan gas rumah kaca sebagaimana amanat dari Paris Agreement yang kita sudah ratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Artinya kita mempunyai ikatan itu dengan internasional. So kalau tidak, nanti kita juga akan mendapat konsekuensi dalam setiap pertemuan internasional tentang penurunan emisi ini, karena itu selalu dibahas dalam setiap pertemuan internasional. Nah, saya kira kalau dikatakan menuju ke energi terbarukan atau clean energi ini sulit, tapi kita lihat faktanya bahwa untuk saat ini misalnya negara-negara maju sudah mulai dengan cukup tegas. Bahkan Norwegia itu sekarang semuanya listriknya atau 100% itu sudah dari energi terbarukan. Nah, beberapa negara lain juga akan menyusul. Umumnya mereka tahun 2030 sudah mematok akan 100% meninggalkan energi fosil. Nah, saya kira ini juga ada kaitannya dengan perkembangan seperti kendaraan berbasis listrik. Oke, lanjut. Nah, terkait dengan tugas DEN mengenai pengawasan kebijakan energi, saya ingin mendapatkan juga penjelasan bagaimana sih soal konsep dan implementasi pengawasan yang dilakukan oleh DEN. Karena ini salah satu tugas yang ada dalam undang-undang. Kemudian laporan hasil pengawasannya seperti apa? Tindak lanjut hasil pengawasan bagaimana? Kemudian insentif atau sanksinya bagaimana? Nah, saya kira di parlemen sendiri belum ada paparan dari DEN bagaimana hasil pengawasannya itu seperti apa, dan kemudian ada kolaborasi dengan pengawasan dari Komisi 7 misalnya. Nah, ini saya kira bisa nanti diperjelas oleh DEN. Lanjut. Kemudian juga mengenai cadangan penyangga energi nasional, saya mencoba menelusuri tahun 2007, undang-undang sudah memerintahkan bahwa perlu ada cadangan energi, dan itu diatur oleh Dewan Energi sesuai Pasal 5 Undang-Undang Energi. Kemudian tahun 2016 itu nanti kurang lebih 9 tahun setelah undang-undang itu disahkan baru muncul SK penyusunan cadangan penyangga energi ini kepada DEN, SK dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian tahun 2017 itu saya coba cari, ternyata sudah ada proses harmonisasi di Kemenkumham. Tapi ada lagi berita tahun 2020 ternyata masih sedang disusun. Nah, kita jadi bertanya, ini sampai kapan akan selesai ataupun apa masalahnya? Nah, tahun 2021 ini apakah bisa difinalisasi, bisa terbit, seperti apa cadangan penyangga energi ini? Nah, lanjut. Nah, kemudian kami dalam forum ini juga memberikan saran kepada DEN dalam rangka memperkuat peran DEN ke depan. Yang pertama adalah perangkat hukum turunan dari Undang-Undang Energi ataupun peraturan pemerintah tentang kebijakan ekonomi nasional, kebijakan energi nasional. Saya kira ini perlu dilengkapi. Kita sudah menyebut tadi mengenai Perpres cadangan penyangga energi. Kemudian menurut saya mengenai pengawasan ini perlu ada Perpres sendiri supaya punya boleh dibilang punya gigi lah, karena ini sudah berbicara lintas sektoral. Kemudian saya juga mungkin perlu saya tanyakan juga, apakah memungkinkan DEN ini punya produk hukum sendiri
tidak harus selalu dalam bentuk perpres. Nah, kita tahu bagaimana mekanisme perpres ini cukup rumit dan birokrasinya panjang. Nah, sebagaimana lembaga-lembaga mandiri yang lain, juga mereka punya semacam SK ataupun peraturan-peraturan yang diterbitkan sendiri oleh lembaganya ini. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Musri nanti. Kemudian bagaimana DEN ini diperkuat dengan pembentukan tim ahli. Ya, ini mungkin kedepannya harus ada dalam arti bahwa tim ahli ini paling tidak akan membantu para anggota DEN ini untuk mencoba melihat dari sisi yang multidimensi. Nah, sehingga pada saat pengambilan keputusan atau dalam sidang paripurna DEN itu bisa lebih komprehensif. Nah, demikian pula mengenai peran lintas sektoral DEN ini, saya kira ini perlu ditingkatkan supaya jangan ada anggapan bahwa DEN ini organ dari Kementerian SDM, padahal sesungguhnya DEN ini adalah lembaga yang dibentuk secara mandiri dan di bawah presiden ataupun presiden sendiri langsung sebagai ketuanya. Lanjut, saran lagi. Tentu yang kita harapkan adalah peningkatan anggaran, karena beberapa tahun terakhir ini anggaran DEN terus menurun, bahkan praktis hanya untuk biaya operasional rutin. Sehingga kalau kita kalau kita banyak berharap, saya kira dengan anggaran yang sangat terbatas, ya tidak realistis juga. Oleh karena itu, di sini peran dari dari Bappenas, Kementerian Keuangan juga dan DPR. Nah, saya kira Menteri Keuangan dengan Kepala Bappenas kan adalah anggota DEN juga. Mestinya hal seperti ini tidak ada masalah. Makanya ini tantangan dari DEN yang sekarang, bagaimana anggaran sekarang ini kalau perlu naik 3 kali lipat supaya akan lebih fungsinya akan lebih kelihatan. Kemudian memperkuat sinergi dengan DPR. Nah, saya kira kejadian pada tahun 2019 itu menjadi pelajaran di mana Komisi 7 menolak hasil pansel DEN. Apapun itu, tapi perlu kita lihat bahwa memang pihak DPR sendiri merasa bahwa selama ini DEN itu tidak banyak mengadakan kemitraan ataupun rapat-rapat khusus dengan Komisi 7. Nah, ini saya kira kedepannya akan menjadi perhatian. Apalagi ada beberapa mantan anggota Komisi 7 sekarang ini yang menjadi anggota DEN. Kemudian saya kira DEN juga berpatuan dengan perangkat lunak, teknologi, dan strategi komunikasi. Sehingga pengawasan DEN yang yang diperintahkan oleh undang-undang ini bisa lebih efektif. Dan juga publik akan lebih melihat seperti apa lembaga ini. Nah, jangan sampai lembaga ini nanti dianggap oleh publik antara ada dengan dan tiada. Nah, lanjut. Nah, ini terakhir dari saya. Tentu harapan kami, bagaimana DEN ini menjadi lembaga yang tidak hanya mandiri tapi juga berwibawa. Dasar hukum pembentukan DEN sudah cukup kuat karena itu adalah perintah undang-undang. Secara fungsi, DEN adalah gabungan dari fungsi legislatif, artinya dia sebagai regulator, dan juga fungsi pengawasan, supervisor, sehingga seharusnya akan lebih powerful. Tidak berakhir dengan rekomendasi di atas kertas. Saya kira itu harapan dari kami. Terima kasih dari saya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi diskusi dari Pak Ismet Jafar tadi, bagaimana kedepannya DEN diarahkan. Nah, mungkin nanti Pak Musri bisa menanggapi beberapa isu terkait dengan kebijakan energi nasional yang sudah dipaparkan oleh Pak Ismet Jafar. Karena ini penting bagaimana kita beralih menggunakan energi hijau, energi bersih, ataupun energi baru terbarukan. Ingat, ada target yang harus dipenuhi ke depannya.